Selamat pagi. Apa kabarnya? Sehat? Pada hari ini kita belajar di tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, pada hari ini tanggal 20, ya, hari ini tanggal 24 bulan November 2020. Nah, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, Bapak minta satu orang, siapa yang bisa bawa kita dalam berdoa? Oke, bawa. Ya. Terima kasih. Nah, Bapak mau ngecek kehadiran anak. Hari ini ada berapa yang hadir? Dua. Alvin Kaisario, Adelia Talia, ya. Carlo Ronalderi, hadir ya. Kenapa sakit? Bagaimana? Begitu. Ya. Karisa Triana Putri, Vanessa, Jidan Fernando, Grace Febri Angelica. Oke, tadi sebenarnya Bapak mau ngajak kita bernyanyi Indonesia Raya, lagu Indonesia Raya, tapi jaringan kita tidak mendukung kita untuk pakai musik, ya. Jadi kita menyanyi tanpa musik aja ya. Apa kan? Bisa. Ya, ada yang bisa apa lagu Indonesia Raya? Nah, siapa yang nggak bisa apa? Tidak ada. Artinya bisa semua ya. Oke. Baiklah. Nah, silakan berdiri. Oke. Warga negara Indonesia yang baik, menghormati lagu kebangsaannya. Ya. Siapa yang bisa? Ya, pulang Kak. Ya silakan. Dari sini aja, dari depan sini. Hiduplah Indonesia Raya, tanah airku, tanah tumpah. Di sanalah aku berdiri, jadi padu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah
kita belajar di tema yang 5 tentang ekosistem. Kemudian di subtema 1 komponen ekosistem. Ya. Nah, ini ya, ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa juga dikatakan suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan yang saling mempengaruhi ekosistem. Ekosistem merupakan suatu interaksi yang kompleks dan memiliki penyusun yang beragam. Nah, tahu yang namanya ekosistem kan? Kan sudah ada. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antar makhluk hidup. Nah, ekosistem itu kan dibagi menjadi berapa komponen? Nah, ini adalah gambar ekosistem. Ya. Ekosistem itu ada yang di air, ada yang di darat. Nah, jadi ini yang disebut dengan ekosistem. Ekosistem dalam hari ini ya kita belajar tentang ekosistem. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, setelah ditayangkan teks judul ekosistem melalui slide PowerPoint, peserta didik dapat membuat pokok pikiran dalam bacaan teks, memfiksi dengan cermat dan teliti. Kemudian yang kedua, melalui penjelasan dan mencermati teks non-fiksi ekosistem yang disajikan dulu melalui slide PowerPoint, peserta didik dapat menyusun jawaban pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan teks, bacaan dengan cermat dan kritis. Kemudian yang ketiga, setelah membaca teks ekosistem, peserta didik dapat menulis pokok pikiran dan informasi penting bacaan non-fiksi dalam bentuk tabel karya sendiri dengan kreatif dan sistematis. Kemudian yang keempat, setelah mengamati video jenis makanan hewan yang disajikan dalam video pembelajaran, peserta didik dapat memilih kategori hewan berdasarkan jenis makanannya secara mandiri dan benar. Yang kelima, melalui pengamatan dan pengumpulan informasi yang disajikan dalam video pembelajaran, peserta didik dapat membuat laporan tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan benar dan sistematis. Kemudian yang keenam, melalui kerja kelompok, peserta didik mampu mempresentasikan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya yang telah dibuat secara runtut dan percaya diri dengan benar. Ya. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini yang kita capai hari ini. Ya. Nah, ini amati gambar berikut. Ini adalah gambar ekosistem, ya, gambar ekosistem. Nah, ekosistem itu ada yang ekosistem buatan dan ada yang alami. Nah, seperti contohnya, contoh ekosistem buatan itu seperti apa? Ya, sawah, kolam, akuarium, perkebunan dan hutan budidaya. Nah, itu adalah ekosistem buatan. Ya. Kemudian yang kedua, ekosistem alami. Ya, ekosistem alami itu adalah sungai, pantai, hutan,
laut, dan rawa. Apa yang kalian tahu tentang ekosistem? Ada yang tahu tentang ekosistem? Nah, ekosistem itu kan terdiri dari komponen-komponen, ya. Nah, jadi komponen itu ada yang abiotik, kemudian dan ada yang biotik, ya. Nah, selanjutnya biotik itu, komponen biotik adalah bagian yang hidup. Tuh, ada di teks itu kan ada, ya. Teks yang ada di kalian itu. Nah, ini sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup yang disebut dengan biotik, kemudian bagian yang tak hidup. Artinya di dalam lingkungan itu terdiri dari dua komponen makhluk hidup dan tak hidup, ya kan? Nah, di lingkungan manusia di sekitar kita ini kan ada lingkungan ada yang hidup, ada yang tidak hidup. Sepertinya contoh benda mati, ya. Jadi mereka juga termasuk dalam sebuah lingkungan, ya. Nah, kalau di lingkungan luar, lingkungan seperti di ekosistem sawah kan di sana ada yang tidak hidup, ada benda mati di sana kan. Seperti tanah itu kan tidak hidup, ya kan? Ada yang tahu tentang non-fiksi, teks non-fiksi? Ini adalah salah satu teks non-fiksi. Non-fiksi itu apa? Oke, tuh. Ada yang tahu lagi? Siapa? Non-fiksi. Ada? Ya, teks non-fiksi itu adalah teks yang dibuat berdasarkan kenyataan yang ada, ya. Kemudian realita, ya, tanpa mengada-ngada atau hal yang benar terjadi dalam kehidupan. Kemudian sebuah bacaan teks itu terdiri dari beberapa paragraf. Nah, teks tadi yang yang sudah kita baca itu kan teks non-fiksi, ya. Nah, jadi itu terdiri dari berapa paragraf tadi? Berapa linia? 4 paragraf, kan? Nah, setiap paragraf memiliki ide pokok, kalimat utama dan kalimat penjelas, ya. Kemudian ide pokok itu adalah gagasan yang menjadi pokok pengembang paragraf, ya. Jadi dalam suatu paragraf hanya terdapat satu pokok, ya, satu ide pokok. Nah, jadi ide pokok yang juga merupakan inti dari paragraf yang bisa disebut dengan pikiran utama, ya. Dalam bacaan itu, dalam sebuah bacaan ada satu, dalam satu paragraf itu ada satu ide pokoknya, ya, ada satu ide pokoknya. Nah, contoh dari karangan tulisan non-fiksi itu seperti tadi itu apa? Nyari? Nah, selain itu apa lagi? Selain itu apa? Ya, contoh karangan atau tulisan non-fiksi yaitu seperti laporan,
itu kan ada tadi ya. Ya, di situ ada laporannya. Ya, ada laporan. Kemudian karya ilmiah, ya, karya ilmiah, artikel, dan masih banyak lagi. Tadi sudah disebut sama teman-teman ya kan. Nah, maksudnya itu kenapa disebut dengan karya non fiksi, ya? Nah, itu karena karangannya itu dibuat berdasarkan fakta yang ada, ya. Jadi seperti karya ilmiah, ya. Karya ilmiah itu kan diteliti dulu, ya, dikumpul dulu data-datanya, ya. Setelah datanya terkumpul, kemudian dirangkailah sebuah karangan karya ilmiah, tulisan ilmiah, ya. Nah, contoh kemarin kan Bapak sudah melakukan praktek di sini, ya kan? Praktek. Kemudian Bapak itu mengambil data-data hasil dari belajar kalian, ya. Nah, ini salah satu contoh makalah ya. Makalah itu kan salah satu karangan tulisan non fiksi, ya. Artinya berdasarkan kenyataan, ya. Berdasarkan kenyataan. Atau sepertinya contoh seperti berita itu kan, berita itu menyampaikan sesuatu yang benar-benar terjadi kan? Tidak bohong-bohong kan? Nah, sesuai dengan hasil data yang diamati atau sesuai dengan kejadian yang benar-benar terjadi. Nah, itu yang disebut dengan fakta apa namanya non fiksi tadi. Ada lagi nggak karangan non fiksi? Apa saja? Langsung. Ya. Oke. Nah, jadi itu adalah karangan non fiksi, ya, karangan atau tulisan non fiksi. Nah, jadi contohnya tadi banyak ya, banyak sekali karangan non fiksi seperti laporan, ya, kemudian sudah berjelaskan karya ilmiah. Nah, kamus kan berdasarkan kehidupan sehari-hari kan. Siapa di rumah ada ini enggak? Siapa yang punya ini di rumah? Wow, hampir semua ya. Privat ada sama deh. Iya deh. Kenapa? Pelihara anjing? Siapa yang punya kucing? Berarti Rima juga ada punya kucing. Ayam? Nah, berarti satu aja ya. Bebek? Ada? Nah, sebagian aja ya. Nah, sekarang begini. Anjing itu makanannya apa? Nasi. Selain nasi apa lagi? Tulang. Nah, daging. Kalau kucing sama enggak? Hah? Masa tidak sama? Ya, kucing makan apa? Ikan. Kalau anjing makan ikan? Hah? Makan. Coba kamu goreng ikan, taruh di depan anjing. Kalau anjingnya begini, artinya anjingnya sedang kenyang. Tapi kalau anjingnya sedang lihat makanan ikan goreng di depan, langsung anjingnya nolak. Langsung meliur kan? Nah, iya. Nah, selain itu, bebek makan apa? Sama ya? Daging. Jagung. Ya. Nah, jadi itu hewan yang ada di rumah kita kan, punya peliharaan burung. Nah, burung. Nah, burung itu makanannya apa? Nah, pisang, banja, biji-bijian ya kan? Nah, kelelawar. Ya, kelelawar masuk rumahmu. Nah, ya. Kami pelihara
itu hewan. Nah, di sini kita belajar tentang hewan berdasarkan jenis makanannya. Ya, dibagi menjadi 3 golongan kan. Nah, tadi ada yang namanya golongan apa saja? Herbivora, karnivora, kemudian omnivora. Ya, jadi kelompok herbivora itu adalah kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contoh, hewan yang makan rumput, siapa yang tahu? Sapi. Sapi, betul. Jerapah, rusa. Nah, ya. Jadi itu adalah hewan-hewan herbivora ya. Herbivora hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan. Ya. Kemudian hewan karnivora. Apa? Hewan karnivora? Ada? Hah? Beruang. Ya. Buaya. Apa lagi? Hah? Kucing. Ya. Nah, ya, hewan kelompok hewan karnivora itu adalah hewan kelompok yang makan hewan lainnya. Ya. Jadi singa makan hewan lainnya kan? Ya, anjing salah satu masuk di dalam hewan karnivora. Ya, dia memakan hewan lainnya. Kan ayam juga hewan lainnya kan, selain anjing. Tikus juga dimakan. Kucing juga termasuk salah satu bagian dari hewan apa dia? Masuk dalam omnivora. Ya, jadi kelompok hewan yang memakan segalanya. Ya. Ya, jadi di dalam ini ada LKPD, ya, LKPD Bapak. Nah, di situ kamu kerjakan ya, kerja kelompok. Jadi kerjakan kelompok ini kan ada kelompoknya berapa? 3 kelompok ya. 1, 2, 3 kelompok mengerjakan tugasnya berdasarkan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Itu tentang apa? Tentang non-fiksi, ya. Non-fiksi itu tadi memiliki ciri-ciri apa? Memiliki paragraf, kan? Nah, kemudian penulisannya sesuai dengan fakta yang benar-benar terjadi, ya. Tidak main bohong-bohongan. Kalau bohong-bohongan itu artinya cerita dongeng, ya. Nah, di sini kan ada yang namanya ekosistem. Ekosistem ini, ya. Nanti diisi paragrafnya, pikiran utamanya, informasi pentingnya, ya. Nih. Nah, yang apa? Di sini ya, di sini ya. Nah, ini ada kan begini. Nah, lihat ini. Nama ada kan di situ. Kegiatan 2, nama anggota kelompoknya, tulis anggota kelompoknya. Nah, ditulis sama anggota kelompoknya. Nah, di situ ada petunjuknya. Iya, ini kan kelompok, ya. Nanti dikerjakan satu kelompok ini mengerjakan. Nah, di situ ada petunjuknya. Yang pertama, tulis nama anggota kelompok pada kolom yang tersedia, ya. Karena ini kan ada 6 orang, ya. Berarti buat semua kan 6 orang. Ya, di situ juga tadi 6 orang kan? Mana tadi? 5 orang. Di sini ya 6 orang. Nah, kemudian amati hewan-hewan yang ada di sekitarmu, ya. Membayangkan apa yang ada di hewan yang ada di sekitarmu tadi, ya. Kemudian nomor 3, kerjasamalah dengan teman-temanmu untuk melakukan kegiatan tersebut. Yang pertama, tuh ya, kita letak sebenarnya ini tadi ada titik, spidol, ya.
dapat kertas ya, majalah menggali serta lem. Nah, rangkaian kegiatannya itu ada di sini ya. Nah, coba bantu. Ya sudah. Sudah, ini kan tugasnya. Tulis nama hewannya, kemudian jenis makanannya apa, terus golongannya, apakah hewan itu masuk golongan karnivora, omnivora atau apa? Herbivora, kan? Kan ada itu. Dia makan tumbuhan atau makan daging saja, terus atau makan segalanya. Dia makan daging, dia makan tumbuh, dia makan buah-buahan, ya. Ya. Iya. Mana? Iya. Jadi tadi karena membelakangi temannya, kan? Jadi dia ada apa? Mereka pekerja. Tapi jangan disikat. Ini sudah ada namanya di sini kan? Jangan itu panduannya dan jangan definisi. Ya, tulis nama hewannya kemudian tulisnya. Nih, nanti ya tulis saja di situ. Kamu tinggal tulis, nanti kumpul di sini, ya. Digabung nanti jawabannya di sini, ya. Tidak apa-apa, tulis saja di situ. Dari 1 sampai sudah selesai 5 saja tidak apa-apa. Nah, nih siapa yang di sini jadi ketuanya? Ya, nanti baca tulisan. Ya, tulis. Yang sudah yang kelompok mana itu kelompok dia sudah selesai. Sudah selesai ya. Ini yang satu orang untuk membacakan hasil dari diskusinya tadi. Nah ya, nama hewan tadi apa, kemudian makanannya apa, terus golongan apa. Nah, lanjut. Yang lain silakan duduk dulu. Iya ya. Ya silakan. Mana hasil dari kerja kelompoknya tadi itu? Ya, makanan nama hewannya apa? Sebut nama hewannya, terus di situ jenis makanannya, dia masuk dalam golongan apa? Ya, nah, silakan. buaya, rusa, kelinci, jerapah, kucing, dedaunan, dan monster, dedaunan, masih, dan Dalam golongan apa? Oke ya, tepuk tangan untuk teman-teman yang juga. Ya, silakan. Yang mana lagi? Mana? Nih, ya silakan.
siapa? Nyarinya? Laki-laki harus nyari suaranya. Ya, nyari suaranya. Boleh maskernya dulu kasih turun. Gak apa-apa. Ya. Sebut nama. Ada temannya apa? Teman-teman. Ya, nanti disebut namanya, terus langsung makanannya, terus dia golongan ya. Ya silakan. Ya, yang lain perhatikan yang ini. Usang, bebek, tikus, hiu, elang, serigala, ayam, jagung, daging, burung, daging, omnivor, karnivor. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, lanjut. Sebutan bacanya dari sini langsung ke sini ya, jangan dulu di sini. Begini. Anjing harus ini ya. Jadi urutan dari atas ini ke urutan ini dan jelas ya. Ya. Nah, itu apa? Yang lain perhatikan. Ya, perhatikan. Anjing, daging atau tulang karnivora. Bebek, jagung, herbivor. Kucing, daging atau ikan herbivor. Kambing, rumput, herbivor. Ya, silakan. Terima kasih. Silakan. Nah, jadi tadi hasil teman-temannya apa tadi? Ini teman-temannya berapa banyak ini? Makanannya herbivora berapa? Nah, makanan. Nah, yang ini berapa? 6 juga. Oke, ya. Nah, selanjutnya ya. Ya. Ini tugasnya nanti Bapak bagi lagi ya. Dikerjakan di rumah sudah ini. Ini tugasnya dikerjakan per individu. Jadi nama masing-masing. Jadi kamu mengerjakan satu orang dan pakai kelompok lagi ya. Hah? Enggak, ini untuk semua. Ini masing-masing. Nah. Ya. Kasih temannya berapa tuh? Hah? Ya. Kumpul besok. Kasih teman. Ya. Hari ini pelajaran kita mungkin sudah sampai di sini ya. Nanti kita lanjut ke pertemuan berikutnya. Nah, di akhir dari pelajaran kita hari ini kita simpulkan pelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama apa tadi? Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dengan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Kemudian yang kedua, teks non-fiksi adalah karangan yang dibuat atas dasar fakta atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, jenis makanan hewan ada dua, yaitu tumbuhan dan hewan lainnya.
hewan yang memakan tumbuhan, contoh kambing, hewan domba, ya. Kemudian hewan yang memakan hewan lainnya, contohnya yaitu serigala, anjing, dan harimau, ya. Nah, jadi tugas nanti di rumah, selain hasil soal yang Bapak bagikan, ya. Kemudian nanti di rumah cari informasi dengan orang tuanya, ya, kerjasama dengan orang tua yang di rumah. Informasi apa namanya hewan, ya, masalah hewan dan jenis makanannya apa saja, ya, kerjasama dengan orang tuanya dan informasi dengan orang tua. Kemudian ya, nanti itu informasi yang kamu dapat dari orang tua itu kamu tulis, kemudian nanti dikumpul di dalam apa namanya tugas yang Bapak berikan itu, ya, yang Bapak berikan itu. Nah, selanjutnya di akhir kegiatan kita pada hari ini, ya, perhatikan dulu, ya, 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 perhatikan dulu. Nah, sudah, ya, sudah. Nah, jadi hari ini kegiatan kita sudah selesai. Pembelajaran kita pada tema 5 subtema 1, ya, pembelajaran 1 Bapak tutup, ya. Kemudian nanti kita lanjut dengan kegiatan pembelajaran kita di subtema 2, ya, subtema 2 di pembelajaran 2, ya. Di tema 5 subtema 1 pembelajaran 2, ya, ada. Nanti kita pertemuan di sana lagi, ya. Selanjutnya untuk mengakhiri dari kegiatan kita, Bapak berpesan kepada kita, ini masih dalam situasi COVID, ya. Artinya kalau di rumah harus masih tetap menjaga jarak, ya. Kemudian tetap memakai masker, ya. Cuci tangan sebelum dan sesudah makan, ya. Menggunakan hand sanitizer jika kemudian. Oke, untuk mengakhirinya Bapak minta pertimbang untuk kita berdoa mengakhiri dari kegiatan kita hari ini. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Salam harmonis. Ya.